Baik, kita lanjutkan buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 70 ya. Kita masuk ke latihan 3.2. Kita akan bahas soal nomor 1 dan nomor 2 lebih dahulu ya. Nomor 1, tentukan nama, besar dan arah dari setiap vektor di bawah ini. Oke. Di sini kita punya 3 buah vektor ya, Dek ya. Vektor yang pertama ya, langsung aja titik O itu merupakan titik pangkal, R itu adalah titik ujung. Berarti ini adalah vektor OR. Lalu besarnya tinggal dibaca aja ya, 800N. Nah, kalau di fisika, N itu menyatakan Newton. Yang mana Newton itu merupakan satuan dari gaya. Nah, kebetulan gaya itu merupakan besaran vektor ya. Jadi gaya itu selain memiliki besar, dia juga punya arah. Nah, arahnya di sini membentuk sudut 25 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, ini harus diingat kalau kita bicara arah vektor, ya Dek ya, kemudian dinyatakan dalam derajat, maka sudut tersebut harus diukur terhadap sumbu X positif. Jadi ibaratnya ini adalah sebagai patokan ya, sebagai acuan. Ya, gampang ya. Selanjutnya, vektor yang kedua, di sini kita punya vektor OQ. O itu adalah pangkal, Q itu adalah ujung ya. Besarnya 400 Newton. Kemudian arahnya ya berarti dari sini ke sini. Nah, nih. Kalau ini 45 derajat, ini 25 derajat, berarti logikanya dari sini ke sini ya 45 derajat ditambah 25 derajat. Ya Dek ya, sama dengan 70 derajat. Nah, tinggal ditulis di sini. Ya, gampang ya. Lalu vektor yang ketiga, nanti di sini kita punya vektor OP. Ya, besarnya 200 Newton, kemudian arahnya ini terhadap sumbu X positif yang sebelah sini ya. Nah, ini kan membentuk garis lurus. Dari sini ke sini 60 derajat, berarti dari sini ke sini ya ini kan sisanya. Nah, namanya sisa ya berarti tinggal dikurangkan. 180 derajat ya garis lurus dikurangi dengan 60 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Berarti dapat disimpulkan vektor OP membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu X positif. Besarnya 200N. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, gampang ya. Baik, kita geser ke soal nomor 2. Gambarkan vektor-vektor negatif ya dari vektor OP, OQ, dan OR. Ini berarti berkaitan dengan soal nomor 1 ya. Ini saya tampilkan lagi gambarnya. Gunakan skala untuk menggambarkan panjangnya. Jadi nanti adik-adik gambar lagi ya soal ini ya, gambar soal ini di buku kalian masing-masing, kemudian tentukan skalanya. Nah, kalau saya ya Dek ya, skala yang saya gunakan adalah 1 cm ya, mewakili taruhlah berapa ya? 100 Newton. Jadi maksudnya 1 cm itu 100 Newton, maka nanti kalau di sini ada 800 Newton, maka kita akan menggambar garis lurus yang panjangnya adalah 8 cm ya. Lalu kalau di sini 400 Newton, berarti nanti kita akan gambar garis lurus yang panjangnya adalah 4 cm ya. Lalu ini 200 Newton, berarti nanti kita akan gambar garis lurus yang panjangnya adalah 2 cm ya, gunakan penggaris ya. Karena di sini kita sudah bermain dengan skala. Jadi harus tepat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke, sama seperti latihan 3.1 ya. Vektor negatif itu cirinya adalah panjang vektornya sama, arahnya berlawanan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau OR ya, vektor negatif bagi vektor OR adalah yang ini. Nah, nanti ambil penggaris kemudian digambar ya. Buat garis lurus sepanjang berapa? 8 cm. Dengan arah berlawanan dengan vektor OR ya. Ini membentuk sudut 180 derajat. Ya, harus lurus. Nah, kalau ini titik O, saya beri nama saja di sini titik A ya, berarti OA ini merupakan vektor negatif bagi vektor OR. Nah, nanti kalau misalkan diminta untuk menentukan arahnya, ya ini walaupun nggak ditanyakan di soal, tapi tetap saya bahas, siapa tahu nanti keluar di ulangan ya. Caranya adalah kalau ini 25 derajat, ya Dek ya, yang namanya arah itu kan selalu diukur terhadap sumbu X positif. Nah, berarti dari sini ke sini, ya besar sudutnya adalah 180 derajat dikurang
25 derajat. Ya, 180 dikurang 25 itu sama dengan 155 derajat. Nah, ini arahnya membentuk sudut 155 derajat. Ini adalah vektor negatif bagi vektor OR. Ya, gampang ya. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan vektor negatif bagi vektor OQ. Saya pakai warna yang lain ya supaya beda. Ini adalah vektor OQ ya, panjangnya 4 cm. Kemudian saya mau gambar vektor negatifnya. Berarti ini panjangnya juga harus 4 cm. Ya, sekali lagi nanti gunakan penggaris ya. Adik-adik gambar garis lurus yang panjangnya tepat sama dengan 4 cm. Nah, kemudian kalau ini adalah titik O, ini saya beri nama titik B. Berarti dapat kita simpulkan OB itu merupakan vektor negatif bagi vektor OQ. Ya, untuk arahnya, nah, arahnya itu berarti yang ini. Sebentar. Nah, ini arahnya. Ya. Jadi selalu diukur terhadap sumbu X positif. Ya. Baik. Kalau misalkan dari sini ke sini tadi itu kan 70 derajat. Ya kan? Ini kan 70 derajat. Nah, berarti logikanya dari sini ke sini, ya, ini ke sini, ya, itu akan sama dengan berapa? 180 derajat dikurang 70 derajat, ya, sama dengan 110 derajat. Jadi nanti OB itu merupakan vektor negatif bagi vektor OQ, arahnya membentuk sudut 110 derajat terhadap sumbu X positif. Cara nyarinya kira-kira seperti ini. Ya, gampang ya. Baik, sekarang kita ke vektor OP. Ya, kita akan gambar vektor negatifnya. Ini saya pakai warna hijau aja. Oke. Ya, berarti nanti adik-adik menggambar garis lurus yang panjangnya adalah 2 cm. Ya, jadi ini 2 cm. Nah, arahnya harus berlawanan dengan arah OP. Ya. Kalau ini A, ini B, ini saya beri nama C. Berarti OC, gitu ya. Ini merupakan vektor negatif bagi vektor OP. Ya, panjangnya 2 cm, berlawanan arah dengan vektor OP. Nah, sudutnya berarti kan yang sebelah sini. Nah, yang ini ya. Nah, ini diukur terhadap sumbu X positif. Nah, bagaimana cara mencari besar sudutnya? Tadi yang sebelah sini, ya Dek ya. Ini kan sama dengan berapa? 120 derajat. Ya kan, yang ini tadi. Nah, ini sudah kita hitung ya. Ini membentuk sudut 120 derajat, berarti nanti arah dari vektor OC adalah 180 derajat dikurang berapa? 180 dikurangi 120 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, ini membentuk sudut 60 derajat ya. Jadi OC itu merupakan vektor negatif bagi vektor OP, membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk pembahasan soal nomor yang lain silakan dicek di playlist. Ya Dek ya, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.